this bait. Please, you teach me. You shall be a prince here in my realm. There is only one lure for such disgusting goodness. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Alhamdulillah kita bisa bertemu lagi dalam kajian Islami yang semoga bisa membawa manfaat dan memperkuat iman kita. Nah, kali ini kita akan membahas topik yang penting banget untuk kita pahami, yaitu tentang Dajjal. Kalian pasti sudah sering mendengar tentang Dajjal kan? Sosok yang disebut-sebut bakal muncul di akhir zaman dan menjadi ujian besar bagi umat manusia. Tapi seberapa jauh sih kita mengenal siapa Dajjal itu? Bagaimana ciri-cirinya? Dan yang paling penting, gimana cara kita menghadapinya? Jangan sampai kita tertipu, teman-teman, karena Dajjal ini penuh dengan tipu daya yang bisa menyesatkan banyak orang. Pertama-tama, kita harus tahu dulu siapa sebenarnya Dajjal ini. Dalam banyak hadits, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sudah menjelaskan bahwa Dajjal adalah sosok yang akan muncul di akhir zaman sebagai fitnah terbesar bagi umat manusia. Dajjal disebut sebagai Al-Masih Ad-Dajjal, yang artinya Mesias palsu. Dia akan datang dengan tipu daya, mengaku sebagai Tuhan, dan akan menyesatkan banyak orang. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Tidak ada fitnah di muka bumi ini sejak Allah menciptakan Adam hingga datangnya hari kiamat yang lebih besar daripada fitnah Dajjal." Jadi, dari hadits ini saja kita sudah bisa lihat betapa berbahayanya fitnah Dajjal ini. Dia bukan hanya sekadar penjahat biasa, tapi akan datang dengan kemampuan luar biasa yang bisa menipu siapa saja yang tidak siap. Sekarang kita masuk ke ciri-ciri Dajjal. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sudah memberikan gambaran jelas tentang bagaimana bentuk fisik Dajjal agar kita bisa mengenalinya ketika dia muncul. Beberapa ciri yang disebutkan antara lain, bermata satu. Ini ciri yang paling terkenal. Dajjal dikatakan memiliki satu mata yang cacat, sementara mata yang satunya tertutup. Rasulullah bersabda, Dajjal buta sebelah matanya, dan tertulis di antara kedua matanya, kafir. Tertulis kata kafir di dahinya. Semua orang beriman, bahkan yang tidak bisa membaca sekalipun, akan bisa melihat tulisan ini. Tapi orang-orang yang tertipu olehnya mungkin tidak akan menyadarinya. Dajjal akan memiliki penampilan yang tidak wajar dan menyeramkan. Dan meskipun begitu, dia tetap akan memikat banyak orang dengan tipu daya dan kekuatannya. Teman-teman, kita harus waspada. Karena meskipun ciri fisiknya jelas, daya tarik Dajjal bukan hanya dari penampilannya, tapi juga dari kemampuannya yang bisa membuai manusia. Dajjal akan datang dengan kekuatan yang membuat banyak orang terkecoh. Bayangkan saja dia akan mengaku sebagai Tuhan dan menunjukkan keajaiban-keajaiban yang bisa membuat orang percaya padanya. Dia bisa membuat air keluar dari tanah yang tandus, bisa menyembuhkan penyakit, bahkan bisa menghidupkan orang mati, meskipun itu hanya ilusi. Tapi teman-teman, Rasulullah sudah memperingatkan kita agar tidak tertipu oleh keajaiban-keajaiban ini. Apa yang dilakukan Dajjal hanyalah tipu daya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Barang siapa mendengar tentang Dajjal, maka hendaklah dia menjauhinya. Demi Allah, sesungguhnya seseorang akan mendatanginya dalam keadaan merasa dirinya beriman. Namun karena tipu daya yang dibawanya, ia akhirnya mengikutinya." Jadi, walaupun kita merasa iman kita kuat, tetap harus berhati-hati dan jangan mendekati Dajjal. Fitnahnya sangat besar, dan jika kita tidak siap, kita bisa terjerumus dalam kesesatan. Lalu, gimana cara kita menghadapinya? Tenang, Rasulullah sudah memberikan panduan kepada kita. Yang paling utama adalah memperkuat iman dan ilmu kita. Karena hanya dengan iman yang kuat, kita bisa selamat dari tipu daya Dajjal. Baca dan hafalkan awal surat Al-Kahfi. Rasulullah menganjurkan kita untuk membaca dan menghafal 10 ayat pertama dari surat Al-Kahfi. Mengapa? Karena ayat-ayat ini bisa menjadi pelindung kita dari fitnah Dajjal. Rasulullah bersabda, barang siapa yang menghafal 10 ayat pertama dari surat Al-Kahfi, maka ia akan terlindungi dari fitnah Dajjal. Jauhi Dajjal jika mendengarnya. Ketika Dajjal muncul, jangan coba-coba untuk mendekatinya,
atau ingin tahu. Sebaliknya, kita dianjurkan untuk menjauhinya sejauh mungkin karena fitnahnya sangat berat. Berpegang teguh pada Al-Quran dan Sunnah. Hanya dengan berpegang teguh pada ajaran Al-Quran dan Sunnah, kita bisa menghadapi segala bentuk fitnah. Jangan mudah terpesona oleh hal-hal yang tampak luar biasa, karena itu bisa jadi hanya tipu muslihat. Teman-teman, menghadapi fitnah Dajjal ini bukan hanya soal pengetahuan, tapi juga soal doa dan tawakal kepada Allah. Kita harus selalu meminta perlindungan kepada Allah agar dijauhkan dari fitnah Dajjal. Salah satu doa yang diajarkan oleh Rasulullah adalah, "Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari fitnah Dajjal." Doa ini sebaiknya kita baca setiap kali selesai sholat, agar Allah selalu menjaga kita dari godaan Dajjal yang bisa datang kapan saja di akhir zaman. Nah teman-teman, setelah mendengar kajian ini, kita semakin sadar bahwa Dajjal bukanlah sekadar cerita. Dia adalah kenyataan yang akan datang di akhir zaman. Jangan sampai kita tertipu oleh penampilannya atau oleh keajaiban-keajaiban palsunya. Kuncinya adalah iman yang kuat, ilmu yang benar, dan doa yang tulus kepada Allah. Semoga kita semua dijauhkan dari fitnah Dajjal dan selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih sudah menyimak kajian ini sampai akhir. Semoga bermanfaat dan menambah kekuatan iman kita. Jangan lupa untuk selalu meningkatkan amal ibadah dan menjaga hati kita tetap dekat dengan Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.